Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat kepada penerima bantuan sosial. Mulai tanggal 4 Desember tahun 2023, yaitu hari Senin besok. Tercatat ada 13 bantuan sosial yang akan dicairkan kembali oleh pemerintah, di mana ada yang berupa bantuan sosial tunai, ada juga yang berupa bantuan sosial non-tunai. Bahkan satu orang bisa mendapatkan lebih dari satu bantuan sosial. Bagaimana informasi lengkapnya? Teman-teman dan Bapak Ibu, simak video ini sampai habis. Jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Dan bagi teman-teman, Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah, program Kartu Prakerja, serta informasi penting lainnya. Nah, oke teman-teman ataupun Bapak Ibu dimanapun berada, tercatat ada 13 bantuan sosial yang akan siap dicairkan oleh pemerintah mulai tanggal 4 Desember tahun 2023 Senin besok. Di mana bantuan sosial yang pertama adalah program Keluarga Harapan atau PKH tahap keempat yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Begitu juga dengan teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mendapatkan pencairan PKH melalui KKS namun belum mendapatkan pencairannya, maka proses pencairan PKH ini tetap berlangsung karena memang bertahap dan beberapa termin tentunya. Dan nominal dari dana bantuan PKH ini tergantung pada komponen yang dimiliki oleh masing-masing keluarga penerima manfaat. Kita lanjutkan untuk bantuan kedua yang akan dicairkan di tanggal atau mulai tanggal 4 Desember besok adalah bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai. Nah, nominal dana bantuan ini adalah Rp200.000 per bulan dan dicairkan melalui PT Pos sebanyak Rp600.000 atau melalui KKS untuk Rp400.000 plus Rp400.000. Selanjutnya untuk bantuan sosial yang ketiga, teman-teman ataupun Bapak Ibu, ini merupakan bantuan sosial yang ditunggu-tunggu pencairannya karena merupakan bantuan sosial tambahan akibat adanya peristiwa El Nino yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah Indonesia, yaitu bantuan langsung tunai El Nino. Nah, bantuan langsung tunai El Nino ini nominalnya adalah Rp400.000 diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat yang terdaftar sebagai penerima BPNT murni. Dan hingga saat ini informasinya masih penyaluran dana bantuan BLT El Nino ini melalui PT Pos Indonesia. Nah, otomatis sebelum melakukan pencairan, teman-teman ataupun Bapak Ibu tunggu dulu adanya surat undangan yang diberikan oleh PT Pos untuk dapat melakukan pencairan bantuan BLT El Nino ini. Lanjut, untuk bantuan keempat yang akan dicairkan mulai tanggal 4 Desember nanti adalah bantuan beras 10 kg. Ini juga merupakan bantuan tambahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia terdaftar di DTKS, baik penerima bantuan PKH ataupun BPNT, sebanyak 21,3 juta penerima manfaat. Dan lanjut, bantuan yang kelima, teman-teman, Bapak Ibu, ini merupakan bantuan sekolah bagi anak yang masih sekolah, baik tingkat SD, SMP, ataupun SMA, yang terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Nah, nominalnya tentu berbeda-beda tergantung pada jenjang atau tingkatan sekolah masing-masing. Dan ini juga langsung ditransfer dana bantuannya melalui rekening atau buku simpel, dan teman-teman ataupun Bapak Ibu yang memiliki anak masih sekolah terdaftar sebagai penerima PIP tapi belum mencairkan dana bantuan PIP-nya, padahal SK-nya sudah dikeluarkan atau sudah mendapatkan SMS pemberitahuan, segera cairkan. Bisa melalui Bank BRI untuk tingkat SD, Bank BNI untuk tingkat SMA atau SMK. Dan untuk SMP juga melalui Bank BRI. Lanjut, untuk bantuan yang keenam, teman-teman serta Bapak Ibu, ini juga merupakan bantuan tambahan berupa bantuan ayam dan telur. Diberikan kepada masyarakat Indonesia yang cenderung menderita stunting, datanya diambil dari BKKBN.
Nah, ini juga nanti disalurkan atau dicairkan setelah teman-teman ataupun Bapak Ibu mendapatkan surat undangan pencairan bantuan ayam dan juga telur ini. Dan kita lanjutkan teman-teman serta Bapak Ibu, setelah bantuan ayam dan telur, bantuan yang ketujuh adalah bantuan langsung tunai dana desa. Ini diberikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ataupun BPNT. Dan untuk anggarannya ditentukan oleh desa masing-masing. Begitu juga dengan proses pencairannya tergantung pada kebijakan desa masing-masing. Lanjut untuk bantuan ke-8 teman-teman ataupun Bapak Ibu ini diberikan kepada anak yatim atau piatu atau anak yatim piatu berupa bantuan YAPI. Nah, ini tentu diberikan juga kepada anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu yang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat dari bantuan ini. Proses pencairannya juga melalui PT Pos Indonesia. Lanjut teman-teman dan Bapak Ibu untuk bantuan ke-9 yaitu atensi permakanan yang diberikan kepada lansia tunggal atau penderita disabilitas berat. Ini merupakan bantuan untuk makanan harian yang diberikan 1 bulan full. Dan selanjutnya untuk bantuan yang ke-10 teman-teman dan juga Bapak Ibu, ini dikirimkan langsung ke rekening penerima yang tinggal di daerah DKI Jakarta, yaitu dapat ditarik tentu melalui Bank DKI Jakarta. Nah, untuk bantuan yang ke-10 adalah bantuan lansia Jakarta atau kita singkat juga dengan KLJ. Jadi ini khusus kepada masyarakat lansia yang tinggal atau ber-KTP DKI Jakarta. Bantuan yang ke-11 adalah teman-teman merupakan bantuan DKI Jakarta juga berupa Kartu Anak Jakarta atau KAJ. Lanjut, bantuan yang ke-12 yaitu Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Kembali ini dikhususkan kepada warga Jakarta atau kita singkat dengan KPDJ. Dan terakhir untuk bantuan yang ke-13 adalah bantuan untuk Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta atau KPARJ. Nah, besaran dari dana bantuan ini adalah Rp1.200.000 selama 4 bulan dari bulan Juli hingga bulan Oktober. Nah, jadi jika terdaftar sebagai penerima bantuan ini, tentu teman-teman ataupun Bapak Ibu silahkan cairkan melalui kartu yang sudah diterbitkan oleh Bank DKI Jakarta. Nah, itu dia terkait tentang 13 bantuan sosial yang dicairkan mulai tanggal 4 Desember besok hingga akhir Desember tentunya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif. Dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh media sosial ataupun grup yang teman-teman punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.